Halo teman-teman, balik lagi sama saya Mozali Zulfa untuk melanjutkan video part 6, yaitu yang berisi formulir 1771 lampiran 4, lalu melengkapi SPT PPh Badan dari kompensasi kerugian pada ISPT sampai PPh kurang atau lebih bayar, dan yang terakhir itu angsuran PPh 25. Nah, yang pertama itu kita mengisi formulir 1771 lampiran 4. Kita SPT PPh ke lampiran formulir 1771 lampiran 4. Nah, ini ada dua halaman 1 dan halaman 2. Formulir lampiran 4 ini itu adalah penghasilan yang dikenakan PPh final dan tidak termasuk objek pajak. Nah, yang lampiran 1 ini penghasilan yang dikenakan PPh final, kalau yang kedua ini penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Nah, kita balik ke soal. Nah, di soal ini untuk penghasilan yang dikenakan PPh final itu kita bisa lihat ada penghasilan bruto bunga deposito. Nah, di sini ada bunga deposito atau tabungan dari diskon untuk SDI. Nah, jadi bunga deposito ini masuk ke dalam penghasilan yang dikenakan PPh final. Nah, jadi kita masukin jumlahnya 120. Nah, untuk tarif kita input manual. Untuk tarif bunga deposito itu tarifnya 20%. Nah, nanti untuk PPh terutangnya itu otomatis kehitung sendiri dari sistem ISPT-nya, 94 juta. Nah, untuk perusahaan PT MNF Pesona Indonesia ini, untuk PPh yang dikenakan final ini hanya untuk bunga deposito aja. Jadi untuk PPh dikenakan final yang lain nggak usah kita isi. Lanjut ke lampiran 2 itu penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Nah, jadi di PT MNF Pesona Indonesia ini tidak memiliki penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Jadi ini kita nggak usah isi. Nah, jadi langsung kita simpan aja. Cuma diisi yang bunga deposito. Apakah data akan disimpan? Kita klik yes. Data berhasil disimpan. Ini kita tutup. Lalu selanjutnya itu kita ke step pengisian kompensasi kerugian pada ISPT. Nah, kita pilih SPT PPh, lampiran khusus. Nah, perhitungan kompensasi kerugian fiskal. Nah, di sini kita klik ubah RL atau rugi laba. Nah, ini kita isi terlebih dahulu. Nah, untuk mengisi ini kita balik lagi ke soal. Nah, di perusahaan PT MNF Indonesia ini kita lihat data rugi yang masih dapat diperhitungkan. Nah, informasi lain adalah laba atau rugi fiskal tahun-tahun sebelumnya. Nah, ini lalu kita input data yang ada di soal. Nah, lihat keterangannya ya, jangan lupa ini rugi SPT atau rugi SKP, karena ini ada dua pilihan, SPT dan SKP. Nah, lalu untuk information aja, kalau misalkan dia rugi, nanti di nominal rugi laba neto fiskalnya ini kalian tambahin minus. Nah, lalu kita masukin yang pertama tahun 2013 itu rugi SPT tahunan sebesar 2.450 juta. Berarti rugi SPT kita kasih minus 2.450. Nah, apakah Anda yakin tidak ada SKP? Klik yes. Nah, lanjut 2014 itu laba SPT tahunan sebesar 2.510 juta. Kita masukin 2 miliar. Kita klik enter. Apakah Anda yakin tidak ada SKP? Yakin. Kita klik yes. Lalu 2015 rugi SKP LB sebesar 1.200.000.000. Ini kita klik SKP. Kita
tulis minus 1.200.000.000. Nah, lanjut 2016 itu dia rugi SPT tahunan sebesar 2.325.000.000. Jadi ini kita pilih SPT, kita klik minus. Apakah Anda yakin? Kita klik yakin. Lalu yang terakhir 2017 laba XKPKB. Lalu kita masukin 1.420.000.000. Nah, yakin. Lalu kita klik simpan. Data berhasil disimpan. Nah, kita close. Nah, jadi ini adalah perhitungan kompensasi kerugian yang memperlihatkan sebesar sekian yang boleh dipergunakan. Nah, ini selanjutnya kita klik simpan lagi. Oke, data disimpan. Nah, setelah itu kita tutup. Oke, step selanjutnya itu kita mengisi kredit pajak luar negeri. Yang pertama, kita buka menu SPT PPH. Kita ke lampiran khusus. Kita pilih kredit pajak luar negeri. Nah, terus kita klik baru. Nah, di sini ada input kredit pajak luar negeri. Nah, untuk menginput kredit pajak luar negeri, kita minimize dulu. Nah, kita sambil lihat soal atau lihat kasus PTNR Zona Indonesia untuk kredit pajak luar negeri. Nah, ini kita klik lagi baru. Nah, di sini kita harus input nama pemotongnya. Nah, sebelum untuk input nama pemotong itu kita bisa klik yang sebelah. Kita bisa klik yang sebelah kanan. Nah, input referensi pemotong luar negeri. Jadi di sini untuk menginput data nama pemotongnya dulu. Ini bisa kita klik baru. Nah, nama pemotongnya ini yang penyetaan model ke SBC Intel Core ini ya. Nah, lanjut kita tulis juga alamat pemotongnya. Nah, kalau udah kayak gini langsung bisa kita simpan. Data berhasil disimpan, nanti di data baru kita klik no. Nah, kita tutup. Lanjut kita pilih nama pemotong, kita pilih XBC Intel Corp. Jenis penghasilannya dividen, karena ini termasuk penghasilan dividen. Terus mata uangnya BAT Thailand, karena dia Thailand. BAT Thailand. Jumlah neto ini yaitu yang ini 1.470.721 BAT. Nah, lalu tanggal pembayaran terutang di luar negerinya udah benar. Kurs KMK-nya ada kurs 441,96. Nah, jumlah netonya udah otomatis keisi oleh sistem maksudnya. Terus pajak terutangnya, nah ini pajak terutangnya itu dari jumlah netonya yang jumlah neto ini itu dikali, ini kan udah ada nih, dipotong oleh Thailand 20%. Nah, jadi jumlah netonya kita kali 20%. Dapat hasilnya 2,4. Nah, pajak terutangnya juga otomatis oleh sistem. Nah, selanjutnya kita lanjut ke kredit pajak yang diperhitungkan. Nah, maksudnya kredit pajak diperhitungkan ini apa sih? Nah, mengisi kredit pajak yang diperhitungkan ini itu untuk memilih mana yang lebih kecil dari yang sudah dipotong di Thailand atau perhitungan sesuai Undang-Undang PPh pasal 24. Nah, untuk mengisi ini kita masuk ke perhitungan PPh 24 dulu. Kita boleh ke Excel aja biar gampang. Nah, kita masuk ke perhitungan PPh 24. Nah, di sini untuk pertama kita bisa mengisi jumlah penghasilan neto dalam negeri. Nah, jumlah penghasilan neto dalam negeri ini dari mana sih? Kita bisa lihat koreksi fiskal. Nah, di sini ada laba neto komersial sebesar
8,3 M. Ini termasuk penghasilan neto. Ini harusnya penghasilan neto fiskal ya. Nah, jadi untuk penghasilan neto dalam negeri ini bisa kita pakai laba neto komersial dikurang, jangan lupa dikurang karena ini dalam negeri. Nah, berarti dividen dari Thailand ini nggak termasuk. Gitu. Jadi kita kurang sama dividen atau penghasilan dari Thailand. Lalu dapat. Nah, terus yang kedua adalah jumlah penghasilan neto luar negeri. Nah, yang luar negeri ini yang Thailand itu. Yang 650 juta. Nah, selanjutnya udah dapat. Setelah itu kita dapat penghasilan kena pajak. Penghasilan kena pajak ini dijumlah dari jumlah penghasilan neto dalam negeri sama luar negeri. Nah, udah dapat penghasilan kena pajak. Nah, setelah itu kita cari pajak terutang. Pajak terutang caranya kayak gimana sih? Pajak terutang itu bisa nanti penghasilan kena pajak ini dikali dengan 25%. Kita dapat pajak terutangnya, lalu kita bisa masuk ke rumus PPh 24. Nah, rumusnya itu adalah jumlah penghasilan neto luar negeri per PKP dikali pajak terutang. Jadi coba kita bisa penghasilan neto luar negeri per PKP, nanti di sini dikali pajak terutang. Kita nanti nulis hasilnya di sini aja ya. Bagi dikali pajak terutang. Nah, dapat. Ini adalah hasil dari rumus PPh 24 gitu. Nah, nanti kita balik lagi ke ISPT. Nah, kenapa sih kita untuk cari PPh 24 yang sesuai undang-undang? Jadi di sini kan ada pajak terutangnya itu 129.999 sekian. Ini yang udah dipotong oleh Thailand kan. Nah, jadi mengisi kredit pajak yang dipotong ini seperti yang tadi saya bilang. Jadi kita pilih mana yang lebih kecil dari yang udah dipotong di Thailand sama yang sesuai perhitungan undang-undang PPh 24 ini. Kalau kita lihat yang lebih kecil tetap yang pajak terutang dari Thailand. Berarti yang ditulis di kredit pajak diperhitungkan itu yang yang pajak terutang yang sudah dipotong oleh Thailand gitu. Jadi ini untuk make sure aja, untuk memastikan aja lebih kecil yang mana. Jadi kita di sini tetap tulis 9991. Nah, di sini ada tulisan pengisian kredit pajak yang diperhitungkan harus lebih kecil dari pajak terutang. Jadi ini bisa kita gantiin 0 aja karena yang di kredit pajak diperhitungkan itu angkanya harus lebih kecil dari pajak terutang. Sebenarnya harusnya sama, cuman karena dari sistem ISPT-nya nggak bisa, jadi kita nggak apa-apa kurangin 0 aja. Setelah itu bisa kita simpan. Data berhasil disimpan, rekam baru, kita klik no. Karena kredit pajak luar negeri cuma penghasilan dividen aja. Udah masuk datanya. Nah, ini bisa kita klik tutup. Nah, oke. Setelah kita mengisi kredit pajak luar negeri dan perhitungan PPh 24 juga, kita mulai melengkapi SPT PPh Badan. Kita bisa lihat masuk ke SPT PPh wajib pajak Badan. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Ada pembukuan bagian A sampai C, bagian C sampai D, bagian E sampai G, dan bagian H. Yang pertama kita mulai dari pembukuan dulu. Oke, pertama kita harus ngisi laporan keuangan ini bisa berdasarkan soal. Nah, di sini ada pembukuan atau laporan keuangan diaudit atau tidak diaudit. Kita bisa lihat di kasus PT Pesona Indonesia ini, atau nanti kalian juga bisa sesuai dengan perusahaan kalian, itu laporan kalian itu nih tidak diaudit atau tidak. Berarti ini kita isinya tidak diaudit, benar. Nah, berarti kalau tidak diaudit otomatis
nama kantor angkutan publik NPWP, nama akuntan publik sampai NPWP angkutan publiknya pun nggak diisi karena dia tidak diaudit. Nah, berarti yang kita isi cuma nama kantor konsultan pajak. Nah, nama kantor konsultan pajaknya bisa kita lihat lalu NPWP. Selanjutnya nama konsultan pajaknya Johan Utomo. Lalu juga kita masukin NPWP-nya. Oke, berarti kalau udah keisi kita lanjut ke bagian A sampai C. Lanjut ke bagian A sampai C. Nah, di sini ada A penghasilan kena pajak, ini B ada PPh terutang, dan C ada kredit pajak. Nah, untuk penghasilan kena pajak ini sudah otomatis terisi kalau kalian sudah mengisi penghasilan neto fiskal di lampiran 1 dan kompensasi kerugian fiskal tadi yang awal. Oke, ini dapat penghasilan kena pajaknya. Nah, di sini kita masuk ke B PPh terutang. Di PPh terutang ini ada 3 bagian. Tarif PPh pasal 17 ayat 1 huruf B. Kedua, tarif PPh pasal 17 ayat 2B huruf B. Dan yang ketiga, tarif PPh pasal 31E ayat 1. Nah, di sini saya akan menjelaskan secara singkat. Jadi, yang pertama itu dari tarif PPh pasal 17 ayat 1 huruf B. Ini itu adalah tarif untuk tarif normal atau tarif secara umum, yaitu 25% untuk tahun 2018. Nah, terus yang kedua ini tarif PPh pasal 17 ayat 2B huruf B itu untuk wajib pajak badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka minimal 40% dari jumlah keseluruhan saham. Jadi ini tuh untuk WP badan yang berbentuk perseroan terbuka yang minimal 40% dari jumlah keseluruhan saham yang disetor di Bursa Efek Indonesia, dan dia juga memiliki persyaratan tertentu gitu. Terus lanjut ke tarif PPh pasal 31 ayat 1 ini. Nah, ini untuk yang terkait fasilitas apabila wajib pajak badan penghasilan brutonya kurang dari 50M. Nah, tadi untuk yang tarif PPh pasal 17 ayat 2B ini ada yang ketinggalan, jadi dia tarifnya itu 5% lebih rendah daripada tarif umum. Kalau tarif umum kan tadi 25%, dia jadi lebih rendah 5%, ya jadinya 20% gitu. Nah, untuk kasus PT MNF Pesona Indonesia ini sendiri kita memakai tarif PPh yang pasal 31E ayat 1 karena dia terkait fasilitas. Jadi kita pilih. Nah, untuk mengisi tarif PPh pasal 31-nya ini gimana? Ini tuh bisa manual sebenarnya. Bisa kalian hapus nanti, bisa kalian ubah. Jadi kita masuk ke perhitungan PPh 31E dulu ya di Excel untuk make sure. Nah, pertama kita tulis pasal 31E. Nah, untuk pasal 31 ini yang pertama kita bisa tulis omset atau penjualan bersih. Nah, omset atau penjualan bersih itu apa sih? Nah, kita bisa lihat di koreksi fiskal kalian atau punya kita ada omset penjualan bersih. Nah, ini. Itu yang dipakai adalah penjualan bersih fiskalnya. Jadi, kita bisa sama dengan nah, setelah omset atau penjualan bersih itu di pasal 31E ada penghasilan lainnya. Penghasilan lainnya. Nah, maksudnya penghasilan lainnya ini apa sih? Kita bisa lihat ke atas. Di sini ada penghasilan dari luar usaha, ada bunga deposito, ada dividen dari Thailand, ada laba selisih kurs, dan biaya bunga pinjaman. Untuk yang masuk ke dalam penghasilan lainnya di pasal 31E ini, itu
kita pakai rumus sum dulu dari biaya bunga deposito sampai laba selisih kurs. Jadi biaya bunga pinjaman ini nggak termasuk. Nah, dapat. Selanjutnya kita bisa jumlahin keduanya. Kita bisa jumlahkan. Nah, oke. Nah, untuk penghasilan kena pajaknya itu dari kita bisa lihat di SPT itu ada penghasilan kena pajak, penghasilan neto fiskal dikurang dengan kompensasi kerugian, 1 dikurang 2 dapat penghasilan kena pajak. Nah, di sini ada, nah ini neto fiskalnya, kalau kalian udah isi di lampiran 1 sama kerugian kompensasi kerugian, kalau kalian udah isi juga dapat hasilnya segini. Jadi kita bisa tulis 6.264.243. Nah, oke. Lanjut dapat penghasilan kena pajaknya. Nah, setelah itu kalau udah dapat penghasilan kena pajak, kita masuk ke rumus. Oke. Nah, jadi untuk pasal 31E ini kan tadi saya bilang terkait dengan fasilitas. Nah, kalau fasilitas sendiri itu ada penghasilan yang mendapatkan fasilitas, ada yang tidak mendapatkan fasilitas. Jadi yang pertama untuk penghasilan yang mendapatkan fasilitas dulu. Fasilitas. Nah, yang mendapatkan fasilitas itu rumusnya adalah 4,8 M dibagi dengan jumlah omset ditambah penghasilan lainnya dikali dengan PKP. Nah, kenapa sih dia 4,8 M? Karena rumus untuk pasal 31E ini dia memakai 4,38 M sebagai acuan atau patokan gitu. Nah, terus ini berlaku untuk semua perhitungan ya. Jadi kalau untuk pasal 31E itu tetap atasnya 4,8. Udah ketentuan dari sananya gitu. Terus kita jumlahin, berarti ini dibagi dengan ini dikali PKP. Nah, untuk mendapatkan fasilitas dikali lagi dengan 25%, dikali lagi dengan 50%. Nah, dapat hasilnya segini. Selanjutnya ada penghasilan yang tidak dapat fasilitas. Nah, untuk penghasilan yang tidak dapat fasilitas ini, bedanya hanyalah untuk pengganti 4,8 M-nya, dia itu dari sisa dari jumlah omset ditambah penghasilan lainnya dikurang dengan 4,8. Kurang dengan 4,8. Bawahnya tetap sama, pakai jumlah omset, PKP-nya juga sama. Nah, lalu di sini kita bisa masukin rumus dibagi dengan ini dikali dengan PKP lalu dikali dengan 25%. Nah, kalau untuk penghasilan yang tidak ada fasilitas ini hanya dikali 25% aja, beda sama yang dapat fasilitas, jadi dia nggak dikali 50% lagi. Kita bisa enter, dapat hasilnya 1 M. Kita jumlah sekarang. Nah, ini hasilnya untuk perhitungan pasal 31E. Coba kita bias lagi, berarti kita bisa masukin di sebelah sini 1,488,726,304. Nah, ini udah keisi ya. Kalian jangan lupa dicentang juga yang pasal 31E. Terus untuk nomor 5 itu ada pengembalian atau pengurangan kredit pajak luar negeri yang telah diperhitungkan tahun lalu. Untuk kasus PT MNF Pesona Indonesia ini sendiri, dia nggak mempunyai kredit pajak yang telah diperhitungkan tahun lalu, jadi kita nggak usah isi. Cuman kalau perusahaan kalian ada, kalian bisa isi manual. Terus jumlah PPh terutangnya otomatis. Nah, nomor 7 PPh yang ditanggung pemerintah atau proyek bantuan luar negeri. Nah, sama ini kayak yang tadi, untuk kasus PT MNF Pesona Indonesia itu dia tidak punya PPh yang ditanggung pemerintah. Nah, tapi kalau misalkan ada bisa diisi manual.
Terus lanjut kredit pajak dalam negeri, luar negeri, sama jumlahnya ini udah input dari sistem juga kalau kalian udah mengisi. Terus lanjut PPh yang harus dibayar sendirinya juga otomatis. Ini kita bisa lanjut ke bagian C sampai D. Nah, di bagian C sampai D ini ada kredit pajak dan PPh kurang atau lebih bayar. Pertama kita kredit pajak dulu, ada PPh yang dibayar sendiri, yang A PPh pasal 25 bulanan dan STP pasal PPh pasal 25. Nah, ini kita bisa lihat soal. Nah, di sini ada keterangan data pembayaran pajak. Selama tahun 2018, wajib pajak membayar PPh pasal 25 dengan rincian tabel sebagai berikut. Ada Januari, Februari, sampai Desember. Tapi hanya ada data pembayaran itu dari Januari sampai Oktober. Nah, ini nanti kalian jumlahin semua, lalu kita masukin ke PPh pasal 25 bulanan. Nah, jumlahnya adalah 168. Nah, lalu yang kedua STP PPh pasal 25 atau hanya pokok pajak. Di sini kita bisa lihat ke bawah. Sedangkan masa pajak November dan Desember 2018 wajib pajak dikenakan STP atau surat tagihan pajak PPh pasal 25. Nah, ini pokok pajaknya itu 36 juta. Jadi kita tulis 36 juta aja, sanksinya nggak usah. Nah, dapat hasilnya ini. Nah, ini PPh yang dibayar sendirinya juga udah diisi, PPh pasal 25 bulanan, STP-nya juga udah. Terus dia otomatis masuk ke jumlah 10A ditambah 10B. Itu udah otomatis ya. Nah, terus selanjutnya itu ada PPh kurang atau lebih bayarnya. Nah, ini juga nanti diinput otomatis. Terus dapat PPh atau yang kurang dibayarkan ya, kurang bayar berarti dapat jumlahnya segini. Oke, kita lanjut ke bagian E sampai G. Nah, di bagian E sampai G itu ada angsuran PPh pasal 25 tahun berjalan, ada PPh final dan penghasilan bukan objek pajak, dan ada pernyataan transaksi dalam hubungan istimewa. Nah, yang pertama ini kita kerjain angsuran PPh pasal 25 tahun berjalan dulu. Nah, untuk bisa mengisi 14 yang dari A sampai G ini, kita juga harus masuk ke perhitungan PPh pasal 25. Kayak tadi, itu kan kalau tadi PPh pasal 24 sama pasal 31 kan. Kalau sekarang PPh 25. Nah, untuk menghitung PPh 25 ini kita harus berdasarkan rumus dari 31E yang terkait ada mendapatkan fasilitas sama yang tidak mendapatkan fasilitas. Jadi kita masuk coba ke Excel. PPh 25. Nah, ini kan kita ngerjain PPh pasal 25 atas dasar rumus pasal 31 ya. Jadi yang pertama itu kita cari jumlah penghasilan neto dalam negeri dikurang dengan laba selisih kurs. Nah, nih, kenapa sih kok dia pakai rumus kayak gini? Nah, karena jadi untuk PPh 25 ini dia itu untuk yang penghasilannya itu teratur. Jadi kayak yang setiap tahun itu dapat. Nah, jadi maksudnya PPh pasal 25 tuh itu. Jadi itu untuk yang penghasilan yang teratur. Contohnya tuh penghasilan teratur itu maksudnya kayak yang setiap tahun tuh pasti bakal dapat gitu. Nah, kalau kita lihat koreksi, ini jumlah penghasilan itu dalam negerinya kan 8M tadi ya, ini. Itu kita kurang dengan laba selisih kurs, karena laba selisih kurs itu dia nggak setiap tahun dapat. Jadi kita harus kurang, ya kan? Ini aja sih sebenarnya. Nah, ini. Jadi ini baru untuk nanti buat ngitung PPh 25-nya. Terus yang kedua itu kita juga mesti nyari omset. Ini kan ada jumlah omset ditambah penjualan bersih ditambah penghasilan lainnya 48. Jadi kita juga harus kita kurang sama laba selisih kurs.
Nah, dapat. Nah, kenapa kita harus kurang? Karena pokoknya dari semua penghasilan teratur yang ada di koreksi fiskal itu kita harus kurang sama yang tidak teratur. Jadi yang tidak teratur itu nggak boleh masuk ke PPh pasal 25. Gitu. Nah, ini kalau udah dapat 2 ini, kita bisa masuk ke rumus. Nah, ingat kan kalau PPh pasal 25 itu tadi rumusnya berdasarkan 31E, berarti ada yang penghasilan yang dapat fasilitas sama yang enggak. Nah, yang dapat fasilitas ini rumusnya kayak gimana sih? Nah, itu kita bisa pakai rumus kayak yang 31E. Jadi sama dengan, tidak usah pakai sama dengan, berarti langsung 4,8 aja. Nah, 4,8 dibagi dengan jumlah omset atau penjualan bersih ditambah penghasilan lainnya, cuman yang udah dikurang laba selisih kurs, karena laba selisih kurs sekali lagi dia nggak teratur. Terus dikali dengan jumlah penghasilan neto dikurang laba selisih kurs. Nah, kita masukin rumusnya, dibagi dengan ini dikali. Nah, karena PPh pasal 25 itu dia mengikuti rumus atau atas dasar rumus 31E, berarti kita kalau untuk yang dapat fasilitas kita kali lagi 25%, kita kali lagi 50%. Nah, terus kita lanjut ke penghasilan yang tidak dapat fasilitas. Nah, untuk penghasilan yang tidak dapat fasilitas ini sama kayak yang di atasnya. Ini sisa dari ini sama ini, bawahnya juga yang ini, dikali juga sama. Rumusnya juga sama. Cuman kalau untuk yang tidak dapat fasilitas itu hanya dikali 25% aja. Nah, dapat hasilnya, terus kita jumlahkan. Nah, ini kan untuk PPh pasal 25 per tahun ya. Berarti kita cari yang per bulan. Itu dibagi 12 aja. Nah, dapat hasilnya sebesar ini. Nah, kalau udah kita selesai hitung perhitungan PP 25, kita bisa balik ke ISPT. Nah, ini pertama kita ngerjain yang A. Ini penghasilan yang menjadi dasar perhitungan angsuran. Nah, yang menjadi dasar perhitungan angsuran itu kan tadi kita pakai yang dasar itu yang jumlah omset atau penjualan bersih ditambah penghasilan lainnya itu dikurang dengan laba selisih kurs. Nah, yang ini itu kita masukin ke penghasilan yang menjadi dasar perhitungan angsuran. Kita tulis 47.351.186. Nah, terus selanjutnya itu kompensasi kerugian. Kompensasi kerugiannya gak usah kita isi. Terus ada penghasilan kena pajaknya, terus bawahnya itu ada kredit pajak. Nah, kredit pajak ini pajak tahun lalu yang atas penghasilan yang termasuk dalam huruf 14A. Nah, ini tuh kita bisa lihat di bagian A sampai C. Ada jumlah dari kredit pajak dalam negeri dan luar negeri. Nah, ini kita masukin yang ini. Nah, terus dapat yang ini yang PPh yang terutang ini juga kita ubah ya sesuai yang kita hitung tadi. Ini kan kita udah ngitung nih yang per tahun PPh terutang buat PPh 25 nya kita masukin yang per tahun 1689
600, ini 800. Nah, oke. Jadi udah PPh pasal 25 nya juga udah otomatis keisi oleh sistem. Terus selanjutnya PPh final juga udah kita isi yang tadi pertama kali banget. Nah, oke, berarti kita lanjut ke bagian H. Nah, ini di bagian H ini nanti untuk data-data ini nanti otomatis keisi kalau kalian sudah mengisi. Terus tanggalnya udah benar, tanggal 30 bulan 4 tahun 2018. Bisa kita cek lagi. Kalau udah selesai semua, kita bisa simpan aja. Terus kita tutup. Nah, selanjutnya ini kita buat daftar surat setoran pajak atau input SSP. Nah, ini ada jumlah SSP yang harus dibayar. Jadi ada daftar SSP yang harus dibayar sama daftar SSP yang telah dibayar. Berarti kita klik baru. Nah, ini sudah ada data-data wajib pajaknya. Terus kode jenis turunnya kita isi, tahunan PPh badan, ada uraian pembayarannya juga. Nah, untuk NTPN-nya kita masukin 16 digit include angka dan huruf. Kita coba. Nah, di sini saya hanya bisa mengetik angka. Kalau huruf ini kita nggak masuk, ini saya sedang mengetik tapi hurufnya tetap tidak masuk. Jadi kita coba di Excel aja. Kita coba di Excel. Oke, coba kita copy. Nah, pastikan udah 16 angka dan huruf ya, mesti 16 digit, udah angka sama huruf. Terus kita masukin nominalnya ini yang jumlah SSP yang harus dibayar. 457.225. Oke. Tahunnya tahun 2019 karena ini kita mau pelunasan sampai pasal 29 itu di tahun berikutnya. Bulannya kita bulan April aja, tanggal 23. Nah, kalau udah keisi semua ini kita bisa simpan. Data berhasil disimpan, apakah akan rekam baru, kita klik no. Nah, daftar SSP yang telah dibayar udah masuk ya, sebesar jumlah SSP yang harus dibayar juga. Nah, ini kalau udah kita bisa keluar. Oke, jadi video dari formulir 4, terus mengisi kompensasi kerugian fiskal, terus juga mengisi kredit pajak luar negeri, sama melengkapi SPT PPh badan sampai input SSP udah selesai. Dan nanti akan dilanjutkan dengan video selanjutnya. Terima kasih.